Oke, kita masuk ke bab 2 sekarang untuk melakukan pembongkaran dan penimbunan barang impor. Tadi di bab 1 kita udah diskusi tentang bagaimana barang diangkut oleh pengangkut belum sampai, pada saat sampai ya, apa aja kewajiban-kewajibannya, apa aja dokumen-dokumennya, terus apa aja sanksi-sanksinya ya apabila tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan. Sekarang kita lanjut, dianggapnya kapalnya sudah sampai ini ya, kita akan melakukan kegiatan pembongkaran. Oke, pembongkaran seperti yang di undang-undang telah disampaikan oleh Pak Untung, pembongkaran itu wajib dilakukan di kawasan pabean. Oh, boleh nggak pembongkaran barang bukan di kawasan pabean? Boleh, ya. Di mana? Ya di mana saja gitu. Yang penting nanti ada proses permohonan dulu ke kepala kantor. Kepala kantor akan melakukan penelitian, dilihat apakah tempatnya telah memenuhi syarat apa enggak, ya. Kemudian dilihat alasan-alasannya pada saat permohonan itu. Maksudnya permohonannya masuk akal nggak? Kenapa ini minta dibongkar di luar kawasan pabean? Ya, contohnya misalnya pembongkaran karena misalnya Pak, kalau di Batam ya, waktu saya di Batam itu ada perusahaan namanya McDermott ya. McDermott ini perusahaan yang membuat konstruksi-konstruksi untuk lepas pantai ya, untuk keperluan pengeboran minyak gitu. Nah, banyak misalnya barang-barang yang masuk ke Batam untuk keperluan McDermott itu tidak bisa dilakukan pembongkaran di kawasan pabean yang telah ditunjuk oleh kepala kantor, ya, karena tempatnya terbatas. Jadi mungkin antrinya lebih lama atau mungkin karena misalnya dermaganya nggak memadai gitu peralatan-peralatannya gitu. Maka McDermott meminta pembongkarannya dilakukan di pelabuhan khusus yang ditunjuk oleh dia. Jadi dia punya pelabuhan khusus untuk melakukan kegiatan pembongkaran atau apa namanya penimbunan barang di situ. Nah, nanti sama kepala kantor diteliti itu. Jadi apakah tempatnya memadai apa enggak? Apakah misalnya peralatannya ada apa enggak? Terus adakah pemisah antara barang yang belum SPPB, barang yang belum selesai kewajiban pabeannya, sama barang yang sudah selesai kewajibannya. Itu harus ada pemisahan. Terus gimana tempat pengawasan bea cukainya? Ada pos nggak yang disediakan untuk petugas bea cukai sehingga bisa melakukan pengawasan di tempat tersebut. Nah, setelah semuanya diteliti, terus misalnya telah memenuhi syarat, maka kepala kantor bisa mengeluarkan izin untuk melakukan pembongkaran atau penimbunan di tempat tersebut. Gitu. Nah, pembongkaran atau penimbunan ini yang di luar kawasan ya, di luar kawasan pabean itu wajib dimohon atau diminta ke kepala kantor setiap melakukan pemasukan pembongkaran. Jadi setiap bongkar itu harus melakukan permohonan. Gitu. Kalau seminggu 2 kali atau 3 kali, ya 3 kali juga mengajukan permohonan ke kepala kantor. Gitu ya. Tapi misalnya tempatnya memang sudah sering dilakukan, ya mungkin tidak ada lagi peninjauan lapangan atau pengecekan lapangan ya, karena lokasinya kan masih sama saja. Tapi bisa saja ya bea cukai melakukan kegiatan pengawasan atau penelitian lapangan secara berulang-ulang juga bisa juga. Jadi tidak dilarang juga bea cukai apabila melakukan pemeriksaan atau pengawasan di tempat pembongkaran. Oke. Kemudian pembongkaran barang impor yang langsung dari kapal ke alat angkut di daratnya ya. Jadi misalnya biasanya untuk teman-teman yang mengimpor ternak hidup ya, kayak sapi hidup ya, kayak gitu apa domba hidup gitu ya diimpor. Nah biasanya dari kapal langsung masuk ke truk, ya. Jadi langsung masuk ke truk, terus nanti langsung diangkut ke gudangnya si importir. Nah itu namanya truck loosing. Ya, ini juga permohonan ke kepala kantor untuk bisa melakukan truck loosing. Biasanya juga untuk barang-barang yang eh, mungkin berbahaya bagi lingkungan ya, seperti yang di Soekarno Hatta waktu itu ada beberapa teman yang melakukan truck loosing untuk apa tuh namanya tuh eh, radiasi itu yang melakukan radiasi. Jadi dia kayak plutonium gitu ya. Jadi misalnya diimpor dia langsung naik ke apa namanya ke pengangkut untuk ditimbun di tempat khusus gitu. Ya, jadi pembongkaran itu wajib dilakukan kawasan pabean. Tapi kalau misalnya importir ingin melakukan pembongkaran bukan di kawasan pabean juga diperbolehkan dengan mengajukan izin ke kepala kantor. Kemudian penimbunannya juga boleh, ya bukan di luar kawasan, tapi nanti juga tetap harus izin kepala kantor. Ya. Nah, bagaimana untuk barang-barang yang curah, barang-barang curah atau cair atau gas, ya?
Nah, kan ada tuh kapal-kapal pengangkut yang misalnya membawa barang-barang secara bulk gitu ya, secara curah gitu ya. Misalnya apa LNG gitu ya. Nah, LNG nanti kan dari kapal itu biasanya tidak dilakukan penimbunan, tapi langsung masuk ke dalam apa namanya tangki-tangki atau tempat penimbunan yang disediakan oleh si importnya sendiri gitu ya. Nah, itu juga diperbolehkan ya. Jadi kalau langsung gitu, misalnya barang-barang juga kalau di Tanjung Priok itu untuk apa tuh yang gandum ya, kalau nggak salah itu gandum juga dari kapal itu langsung naik ke atas tempat penimbunannya si pemilik si importer sendiri, gitu ya. Jadi juga boleh dilakukan, tapi tetap dengan izin kepala kantor. Nah, apabila dalam proses pembongkaran barang impor yang dilakukan oleh si pengangkut pada saat proses pembongkarannya, ternyata ada barang-barang yang mungkin jumlahnya kurang, ya jumlahnya kurang. Pemberitahuan misalnya 100 kontainer nih, tapi pas dibongkar ternyata baru ada 95 kontainer. Berarti kurang 5 nih, gimana yang 5 nih? Nah, si pengangkut, jadi pengangkut ya, wajib untuk melunasi ya bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor terhadap barang-barang tadi yang tidak ada tadi, yang 5 tadi yang hilang tadi. Gitu ya. Nah, dia juga akan kena sanksi administrasi berupa denda ya sebesar 25 juta sampai 250 juta. Ini besarnya nanti progresif juga ya dilihat dari kesalahannya. Itu nanti lihat di PP 28 untuk detailnya ya. Untuk denda Bapak Ibu, untuk denda ya nanti kita ada materi khusus ngomongin denda. Jadi pasal-pasal apa yang kena denda di Undang-Undang Kepabeanan, terus bagaimana cara ngitungnya, contoh-contohnya nanti ada semua ya, materinya ada sendiri ya. Jadi kita nanti nggak detail ke sana karena nanti ada materi tersendiri ngomongin tentang denda. Ya, ini untuk kekurangan bongkar ya. Jadi wajib bayar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Kenapa harus bayar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor? Karena dianggapnya dia atau si pengangkutnya ini telah melakukan pembongkaran di luar kawasan. Ya, karena kan tadi pemberitahuannya 100, pas dibongkar cuma 95. 5-nya kemana? Ya, kita anggap, bea cukai anggap pengangkut telah melakukan pembongkaran di luar kawasan sebelum dia mengajukan permohonan pembongkaran. Kemudian gimana apabila kenyataannya yang dibongkar lebih jumlahnya? Jadi pemberitahuan 100 pas dibongkar ada 105. Nah, itu ada lebih 5 nih. Nah, terhadap kelebihannya tidak lakukan bea masuk, ya, tidak lakukan pembayaran bea masuk, cukai atau pajak karena kan nanti yang akan melakukan pembayaran kan si importernya. Jadi si pengangkutnya hanya dikenakan denda atau sanksi administrasi ya sebesar 25 juta sampai 500 juta tergantung dari kesalahannya lagi. Bentar nih, ada yang chat nih. Apa nih chatnya nih? Oh, Mas. Oke, kira ada yang nanya. Ada yang tanya, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi habis bongkar, sekarang timbun. Ya, sama kayak di pembongkaran, ya harus dilakukan di kawasan pabean. Ya, maka penimbunannya juga dilakukan di kawasan pabean kan gitu ya. Nah, tapi apabila si importir ingin mengajukan pembongkaran di luar kawasan pabean, ya otomatis pasti penimbunannya juga di luar kawasan pabean ya sekalian kan gitu. Nah, penimbunan juga boleh di luar kawasan pabean, ya itu ajukan lagi ke permohonan kepala kantor. Jadi biasanya nanti si importir mengajukan permohonan sekaligus biasanya. Jadi pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan pabean. Gitu. Nanti sebutin alasan-alasannya kenapa dia melakukan pembongkaran. Gitu. Nah, untuk penimbunan itu harus dilakukan di TPS atau tempat penimbunan sementara. Ya, tempat penimbunan sementara. Gimana kalau belum ada TPS? Ya, tempat lain yang dianggap yang diperlakukan sebagai TPS. Ya, karena izin kepala kantor tadi bisa saja di tempatnya importir misalnya boleh. Ya, asal diizinkan kepala kantor. Kalau misalnya di suatu tempat itu belum ditunjuk suatu kawasan menjadi suatu kawasan pabean atau ada tempat untuk menimbun belum ditunjuk sebagai tempat penimbunan sementara, maka kepala kantor punya kewenangan untuk menetapkan tempat itu sebagai kawasan pabean atau sebagai tempat penimbunan sementara. Gitu. Tapi kembali lagi tadi, apabila memang tempat penimbunannya mungkin bagi beberapa importer kurang memadai, ya, misalnya, Pak ini kalau timbun di sini di TPS, TPS-nya banjir misalnya. Pak ini barang saya ini sensitif sama udara atau sensitif sama sinar, jadi tempatnya harus khusus. Ya bisa saja nanti si importer mengajukan penimbunan di suatu tempat, ya, dengan mengajukan permohonan ke kepala kantor. Nah, untuk penimbunan sementara, namanya juga TPS ya, berarti sementara ya, nggak boleh lama-lama gitu. Nah,
Penimbunan di TPS atau tempat penimbunan setara itu paling lama 30 hari. Ya, 30 hari. 30 hari dari mana? Dari sejak timbun. Ya. Dari sejak timbun di TPS tersebut, dia punya waktu 30 hari untuk dikeluarkan dari TPS. Ingat ya, 30 harinya ini tidak ada kata-kata kerja. Hati-hati, 30 harinya tidak ada kata-kata kerja. Artinya apa? Artinya hari libur atau hari Minggu, Bapak Ibu, tetap hitung argonya jalan. Ya, argonya harus tetap jalan. Ya. 30 harinya juga dari tanggal timbunnya dia. Ya, di TPS. Itu. Nah, kemudian juga ini apabila timbunnya lebih dari 30 hari, maka akan dipindahkan ke tempat penimbunan pabean. Bentar Bapak Ibu, suaranya kok agak kayak robot saya dengar ini. Apa Bapak Ibu dengarnya ada masalah apa enggak Bapak Ibu? Aman Pak, aman Pak, aman. Jelas. Suaranya agak berbeda Pak dari tadi, bener Pak? Ya, jelas Iya, Pak. Agak beda dikit. Mungkin airnya Pak belum masuk kali Pak, coba cek dulu. Ini saya udah pakai alat-alat yang tadi juga kok, tapi kenapa ya? Sebentar saya cek dulu di ini ya, di audionya. Bener kok, udah bener kok, speakernya udah bener. Mikrofonnya juga udah bener. Pakai punya saya Pak Herman nih Pak mereknya. Oh iya, saya tahu kalau punya Pak Agil yang mahal lah, karena YouTuber kan. Kalau saya kan kelas kambing nih, kelas bulu kalau saya. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Ya, jadi timbun di TPS itu maksimal 30 hari. 30 hari harus dikeluarkan Bapak Ibu. Bukan harus diajukan PIB-nya ya, tapi harus dikeluarkan. Artinya gini, Bapak Ibu udah ngajukan PIB, pemberitahuan impor barang udah diajukan nih. Udah bayar juga nih. Tapi nggak dikeluarin nih dari TPS. 30 hari dia akan dipindahkan ke TPP, tempat penimbunan pabean. Maka pernah waktu itu saya jadi saksi ahli ya, diminta sama teman-teman kantor pusat bea cukai untuk jadi saksi ahli di pengadilan di Aceh karena ada importir yang mengajukan perdata sebetulnya ya, penuntutan perdata ke Direktorat Bea Cukai karena barang-barang yang ditimbun di TPS-nya dilakukan lelang oleh Bea Cukai. Loh, kok barang saya dilelang nih di TPS? Terus dia bikin penuntutan gitu di pengadilan. Nah, saya jadi saksi ahlinya. Nah, ini kan sudah diajukan PIB-nya. Ya, cuman ada masalah. Dia izin larangan pembatasannya belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi PIB-nya itu belum bisa diproses sama Bea Cukai sehingga belum SPPB. Artinya harus tetap ditimbun di TPS. Nah, masalahnya adalah dia tidak melakukan pengurusan izin larangan pembatasannya ke kementerian terkait. Jadi belum melakukan proses pengeluaran barang. Jadi masih ditimbun di TPS gitu. Walaupun sudah diajukan PIB-nya gitu. Sudah dapat nopennya juga. Nah, gimana nih? Apa lebih 30 tetap menurut undang-undang lebih dari 30 hari ya dia harus dipindahkan ke TPP. Atau kalau misalnya Pak ini di sini nggak ada TPP Pak, cuma ada TPS doang. Ya, nanti kepala kantor punya kewenangan untuk menunjuk suatu TPS sekaligus jadi TPP juga. Gitu ya. Jadi TPS sekaligus TPP, tempat penimbunan pabean. Ya, TPS itu tempat penimbunan sementara, TPP tempat penimbunan pabean. Kemarin mungkin udah jelaskan ya sama Pak Untung di undang-undang. Nah, kalau sudah statusnya timbun di TPP, maka statusnya berubah. Jadi tadinya barang belum diurus, ya, belum dikeluarkan menjadi barang yang tidak dikuasai. Jadi barang tidak dikuasai itu artinya dia tidak diurus atau tidak dikeluarkan lebih dari 30 hari di TPS. Nah, untuk sebagai status barang tidak dikuasai dan timbun di TPP, itu waktunya paling lama 60 hari. 60 hari dari timbun atau dari status kalau misalnya dia tidak pindah tempat ya. Tidak pindah tempat berarti dari sejak status barang tidak dikuasai, dia punya waktu 60 hari untuk diajukan pengeluaran barang, bikin PIB, bayar biaya masuk, kalau ada kenal atas harus memenuhi izin atasnya, sampai dia SPPB atau sampai dia dikeluarkan dari kawasan pabean. Dia punya waktu 60 hari di TPP. Artinya total 30 hari di TPS atau 30 hari barang belum dikeluarkan, itu ditambah 60 hari menjadi barang tidak dikuasai atau timbun di TPP, artinya total 90 hari. Nah, apabila 90 hari ini juga barang tidak dikeluarkan, ya semenjak dia jadi status tidak dikuasai atau ditimbun di TPP,
maka akan masuk ke daftar barang milik negara. Statusnya beda lagi nih. Tadinya barang tidak dikuasai sampai 60 hari, berubah statusnya menjadi barang milik negara. Pindah nggak tempatnya? Ya bisa pindah, bisa juga tetap. Tergantung nanti kepentingan dari sisi keamanan mungkin ya, dari pihak kepabeanan bisa dipindahkan juga, bisa juga enggak. Gitu. Nah, kalau sudah masuk menjadi daftar barang milik negara, Bapak Ibu, importir tidak bisa lagi mengajukan pengeluaran barang terhadap barang tersebut, tidak bisa mengajukan PIB terhadap barang tersebut, tidak bisa bayar biaya masuk sama pajak gitu. Kalau sudah masuk barang milik negara, karena barang milik negara nanti dijelaskan ya, ada materinya sendiri lagi nanti di akhir tentang bagaimana proses-proses penyelesaian terhadap barang-barang yang ditetapkan sebagai barang milik negara. Ya, si importirnya nggak bisa lagi mengajukan PIB terhadap barang yang sudah ditetapkan menjadi barang milik negara. Biasanya sih barang-barang yang masih bagus, gitu ya, barang masih nilai jualnya bagus, biasanya sama pemerintah akan ditetapkan untuk dilelang. Jadi nanti masuk daftar lelang, gitu. Diusulkan untuk dilelang. Tapi belum tentu barangnya dilelang juga. Ya bisa saja nanti misalnya keputusan menteri, oh ini barangnya nggak dilelang nih, langsung jadi barang milik pemerintah atau jadi barang inventaris bisa saja. Beberapa kendaraan sedan atau kendaraan lain itu di Batam itu barang-barang yang milik negara ini ditetapkan sama menteri sebagai inventaris, jadi mobil dinas, gitu. Boleh, nggak masalah, gitu. Ya. Nah, gimana untuk yang dilelang? Boleh nggak si importir atau pemilik barang kalau udah masuk barang milik negara terus diusulkan dilelang, ikut lelang? Nggak boleh juga. Nanti peraturannya disampaikan ya detail, gitu ya. Jadi ini berat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sebagai importir atau sebagai PPJK sampaikan kepada importirnya bahwa penimbunan barang di TPS itu paling lama 30 hari. Apabila tidak dikeluarkan lebih dari 30 hari sejak penimbunan, maka akan berubah statusnya menjadi barang tidak dikuasai, ya, atau pindah ke TPP. Di TPP, Pak Kur mau nanya dong, Pak Kur. Boleh, Pak Dio, monggo. Kita ada barang udah stay di port itu udah lebih dari 50 hari, Pak. Cuma statusnya belum berubah dari barang itu yang ditimbun sampai ke BTD, Pak. Itu baru bisa dilelang itu setelah dia dijadiin BTD dan disimpan selama 60 hari, Pak ya. Jadi selama belum di BTD berarti masih milik dari importer dan tinggal dipengajukan PIB-nya saja ya, Pak ya. Betul. Jadi selama di sini Pak Dio, walaupun dia sudah masuk ke barang tidak dikuasai, ya, sudah masuk ke TPP, tetap bisa diproses PIB-nya. Di BCF ya, Pak ya? Iya, teman dia harus membatalkan atau BCF 15-nya gitu. Iya, saya jadi udah stay lebih dari 50 hari sih Pak, cuma saya belum dapat untuk surat dari BTD-nya. Berarti itu statusnya masih belum dikuasai Pak ya, masih barang masih bisa dikeluarin ya Pak ya selama belum di BTD Pak ya. Iya, di BTD pun masih bisa dikeluarkan Pak. Sudah jadi BTD pun. Misalnya Bapak udah dapat suratnya dari Bea Cukai, Pak, barangnya udah lebih dari 30 hari loh. Saya tetapkan menjadi barang tidak dikuasai. Bapak punya waktu 60 hari untuk mengeluarkan. Artinya Bapak punya waktu dari tanggal diterimanya surat atau ditetapkan itu 60 hari ke 60 hari. Itu harus dikeluarin, Pak. Harus diajukan PIB-nya, harus bayar gitu. Oh, iya, oke Pak. Kayak gitu. Nah, kemarin juga di Aceh juga kasusnya sama nih. Saya ditanya nih, loh, ini kan waktunya di undang-undang kan 30 hari, peraturan 30 hari juga. Tapi kenapa Bea Cukai menetapkan barang ini menjadi barang tidak dikuasai pada hari ke-63 gitu. Saya bilang nggak masalah, nggak dilarang juga gitu. Malah ini bagus kan buat si importir. Iya betul gitu. Pak. Ya kan, berarti si importir masih punya waktu banyak gitu. Terus gimana terhadap ini? Oh, saya harus dilihat dulu kenapa Bea Cukai menetapkannya hari ke-63. Ternyata ya di Aceh itu tidak ada TPP gitu. Jadi untuk bisa merubah status jadi barang belum dikeluarkan menjadi barang tidak dikuasai, itu harus merubah status TPS-nya sekaligus sebagai TPP kan gitu. Nah itu kan harus ditetapkan dulu pakai skep segala macam. Nah itu butuh waktu. Nah ternyata baru dikeluarkan, baru jadi skep penunjukannya TPS sekaligus sebagai TPP itu hari ke 50-an lebih. Gitu. Makanya Bea Cukai mengeluarkan penetapan barang yang tidak dikeluarkan tadi menjadi barang tidak dikuasai hari ke 60-an gitu. Tapi nggak masalah, itu kan lebih bagus buat si importer sebetulnya. Iya betul Pak. Karena waktunya lebih mundur lagi kan gitu ya. Gitu. Pak sama nanya, Pak kalau misalnya barang sudah dimasukin lelang Pak, terus ada yang ikut ngebid lelang Pak, itu kalau barangnya itu kena lartas
atau itu pemilik yang menang lelangnya itu harus melengkapi nggak sih, Pak? Enggak, udah. Jadi kalau misalnya untuk lelang ya. Oh, iya, Pak. Kalau udah keputusan lelang, Anda misalnya, Pak Dio punya barang, sudah masuk barang daftar negara, saya ikut lelang nih, terus dapat nih, ngebid dapat, itu semua semua kewajiban kepabeanannya, latas segala macam udah nggak ada. Jadi saya udah langsung bawa aja barangnya keluar. Gitu. Terus biaya penimbunannya selama 90 hari di TPS dan di TPP gimana tuh, Pak? Ini diperhitungkan pada harga jual lelangnya. Oh, gitu. Jadi harga lelang itu biasanya kalau teman-teman bukan bea cukai ya, jadi nanti ada direktorat sendiri di Kementerian Keuangan yang akan memperhitungkan berapa harga lelangnya, harga dasar lelang ya. Berarti kan kalau lelang biasanya di atas-atasnya kan, kalau harga dasar lelang sudah diperhitungkan tuh. Diperhitungkan bayar biaya masuknya, diperhitungkan pajak-pajaknya, diperhitungkan penimbunan-penimbunan gitu. Semua sudah diperhitungkan tuh, sehingga harga jualnya nanti sudah mengcover semua biaya-biaya itu. Sama gini Pak, kan katanya kan importir nggak boleh ikut ngebid Pak ya. Kalau dia menunjuk untuk pihak lain Pak di luar dari importir untuk ngebid barang itu gimana Pak? Bisa nggak Pak? Ya secara aturan kita juga nggak tahu. itu namanya TST Pak, TST. Tahu sama tahu. Oh gitu. Iya. Jadi secara diaturan nggak diatur Pak. Misalnya saya mau nunjuk, baru sudah dilelang, saya nggak bisa ikut lelang. Saya mau nunjuk orang lain atau badan usaha lain untuk ikut lelang gitu Pak. Ya bisa aja, yang penting entitasnya harus berbeda, NPWP-nya harus beda, segala macam harus beda. Tapi nanti di belakangnya itu kan kita nggak tahu juga seperti apa. Nggak masuk audit Kurniawan mau nanya Pak. Iya, gimana Pak Jeffrey? Ini sih mungkin sedikit agak melenceng Pak. Ini kan ada yang barang tidak dikuasai terus masuk barang daftar negara BMN Pak ya, dan juga barang yang diberikan ke negara mungkin ya itu ya. Kalau misalnya untuk barang-barang yang pelanggaran tindak pidana Pak, contohnya kayak kemarin tuh Pak yang di Rutnya Garuda tuh Pak, itu kan dia bawa Harley kan, Harley Shufflehead itu gimana Pak? Saya saksi hukumnya saya juga tuh Pak, saksi ahlinya saya juga itu ditunjuk. Nah maksudnya itu kalau yang seperti itu akan otomatis menjadi barang milik negara, misalnya disalurkan kepada polisi militer, polisi atau tentara, atau itu akan dilelang Pak? Biasa gimana Pak? Ya itu nanti menteri. Jadi gini, untuk barang-barang yang diberitahukan dengan tidak benar atau sengaja memberitahukan dengan tidak benar, misalnya kan gini. Jadi gini sebetulnya. Jadi kan Harley-nya itu diberitahukan sebetulnya. Tapi pemberitahuannya sebagai spare part Harley gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi dia di kotak-kotak gitu. Yang bentuk Harley gelondongan blok jadi Harley, enggak. Di kotak-kotak gitu diberitahukan spare part Harley. Tapi sama teman-teman analis intelijen dilihat lagi nih. Loh, ini spare part tapi kalau disusun kok jadi Harley beneran. Jadi sebetulnya ini memberitahukan secara tidak benar karena dia punya maksud khusus gitu. Jadi kalau dia impor Harley langsung kan secara bekas kan nggak boleh, dilarang. Tapi dia impornya gelondong pretelan supaya nanti dirakit lagi kalau udah keluar kan gitu. Ya, kalau diberitahukan tidak benar, kemarin di Undang-Undang Kepabeanan kan bilangnya kan langsung dikuasai negara. Bukan. Barang dikuasai negara, Pak. BDN ya? BDN benar ya? BDN, Pak. Iya, barang dikuasai negara betul. Langsung Pak. dikuasai negara. Jadi bukan tidak dikuasai atau masuk barang milik negara, enggak, langsung BDN. Gitu. Nah, prosesnya nanti di BDN itu belum tentu jadi barang milik negara loh, Pak. Prosesnya belum tentu jadi barang milik negara tuh BDN. Oh, jadi BDN itu belum tentu BMN, Pak. Belum. Nanti BDN kan ada ini, Pak. Ada wawancara, ada penyidikan, ada penelitian, segala sesuatu nanti masuk persidangan. Nah, terserah hakimnya nanti. Kalau misalnya hakimnya, saya putuskan ini hanya kena denda saja, bayar biaya masuk sama denda, barang dikembalikan lagi ke pemiliknya. Bisa juga. Banyak kita tuh di bea cukai dulu ya, bikin penangkapan gitu, terus masuk ke pengadilan, terus sama hakim ya barangnya dikembalikan ke pemiliknya, tapi si pemiliknya tetap harus kena pidana. Misalnya di penjara, misalnya 2 tahun, bayar biaya masuk sama pajak, bayar denda segala macam. Tapi barangnya dikembalikan ke dia, bisa juga. Itu kan keputusan hakim tuh. Kita udah nggak bisa apa-apa lagi kalau kayak gitu. Oh, berarti yang kasus Harley itu mungkin aja itu dikembalikan lagi ke kan pemilik barangnya si Dirut Garuda, Pak ya? Atau gimana? Iya. Oh gitu. Kalau di dokumen pemilik barangnya manajernya, Pak. Bukan. Di dokumen ya, saya ngomongin dokumen gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Tapi gini, jadi gini, kalau sudah BDN ya barang dikuasai negara itu memang itu diprosesnya harus sesuai sama Undang-Undang Kepabeanan gitu ya.
Tapi nanti hasilnya apakah yang jadi barang milik negara, ya itu belum tentu juga, gitu. Kami pernah waktu itu di Priok itu sampai ada 10 Harley kalau nggak salah, itu langsung dijadikan inventaris buat tentara gitu kalau nggak salah sih, apa buat setnek kalau nggak salah kita. Gitu. Pak Kur, tolong tanya Pak Kur. Boleh Pak Albert. Ya, Pak Kur, misalnya kalau yang tadi kan importir itu kan kalau dipecah-pecah barangnya Harley-nya menjadi satu kesatuan tuh dianggap Harley, tapi kan dia lapornya kan apa namanya spare part gitu ya Pak Kur ya? Ya betul. Ya. Terus dalam satu muatan gitu ya Pak Kur ya? Ya. Katakanlah kalau misalnya dia pecah-pecah PIB gitu, PT-PT yang berbeda, importirnya terus dalam satu muatan, apakah itu termasuk satu kesatuan? Tapi entitasnya kan berbeda ya. Entitas A import spare part A B, terus importir B import spare part C D, terus satu kesatuan misalnya Harley, tapi importirnya beda-beda namanya. Apakah itu termasuk pemberitahuan yang tidak benar ya gitu ya? Ya bisa saja Pak. Bisa saja, tapi kan nanti tergantung penelitiannya sama teman-teman gitu. Kalau teman-teman nggak aware ke sana gitu ya bisa aja lolos juga bisa. Oh gitu ya kan, tapi kan nama importingnya kan beda-beda gitu maksudnya. Bisa saja lolos. Oh ya, oke Pak. Atau bisa juga importer yang sama tapi impornya misalnya ada jangka waktu gitu Pak. Misalnya Bapak nih, Pak Albert nih, sekarang impor stangnya dulu, ya kan? Nanti udah sebulan itu baru impor kunciannya itu. Ya bisa aja Pak, gitu bisa aja. Gitu. Tapi kan tadi Bapak tetap akan kesulitan Pak. Kalau misalnya Bapak udah oke, selama 2 tahun baru jadi nih motornya nih. Terus Bapak mau pakai motornya kan Bapak nanti bikin STNK pasti kesulitan kalau misalnya tidak ada form A dari Bea Cukai. Kan nanti Bapak harus punya form A dari Bea Cukai, punya PIB, punya SPPB, punya bukti bayar, baru sampaikan ke polisi untuk penerbitan STNK. Kalau nggak ada itu polisi nggak bisa menerbitkan STNK. Gitu. Sama aja nggak bisa dipakai-pakai, kecuali bodong gitu. Kan gitu. Oh, ya. Oke Pak Kur. Tanya Pak Kurniawan. Monggo Pak, monggo. Silakan. Itu terkait penimbunan sementara paling lama 30 hari. Terkait kasus Pak Dio tadi kan, kalau kasus Pak Kurniawan juga di Aceh, tiba-tiba Bea Cukai menerbitkannya kan suratnya itu udah 56 hari. Betul. Secara pengadilan itu kan cacat jadinya tuh Pak. Enggak, Pak. Di aturan undang-undangnya nggak ada pembatasannya, Pak. Jadi kalau paling lama 30 hari, dia harus ditetapkan menjadi barang tidak dikuasai. Kapan penetapannya? Nggak dibatasi, Pak. Hari ke-60 kah? Hari ke-100 kah? Nggak ada. Nggak dibatasi gitu. Lalu kalimat paling lama di undang-undang atau di KMK-nya berarti ya, Pak ya? Nggak, paling lama itu, Pak, paling lama penimbunannya, Pak. Bukan statusnya. Oke. Paling lama penimbunannya. Kalau penimbunannya itu lebih dari 30 hari, langsung ditetapkan jadi barang tidak dikuasai gitu. Nah, di barang tidak dikuasai penetapannya ya, nanti paling lama 60 hari. Gitu. Baru jadi barang milik negara. Secara dokumen berarti menunggu dari surat dari Bea Cukai berarti ya? Iya, Pak. Biasanya kalau penetapan sebagai barang tidak dikuasai sama barang milik negara itu ada skep-nya, Pak. Ada pemberitahuannya dari Bea Cukai ke si importir atau ke si pengguna jasa lah, misalnya dia pakai forwarder gitu. Surat cinta Pak ada Pak, dapat juga. Iya, betul Pak Dio. Ada pemberitahuannya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya Pak Eri. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau penimbunan nih. Tadi kan kalau pembongkaran ada kesalahan. Sekarang kalau udah ditimbun, gimana kesalahan? Kalau ada kesalahan, misalnya hilang gitu ya. Nah, udah bebas tuh si pengangkutnya. Kalau udah ditimbun, tanggung jawabnya ke si pengusaha penimbunannya, pengusaha TPS-nya. Jadi kalau hilang di tempat penimbunan, makanya siapa yang wajib bayar bea masuk sama pajak? Ya si penimbunnya, ya si pengusaha TPS-nya, dia wajib membayar bea masuk, cukai pajak, dan sama kena denda juga. Gitu. Hati-hati sama denda nih, suka keluar nih ini Bapak Ibu, suka keluar di ujian pilihan ganda ya. Jadi kalau pembongkaran dendanya itu 25 sampai 250 juta ya. Ini dikenakan terhadap si pengangkut. Kalau udah timbun, dendanya itu 25% dikali biaya masuk total. Ya. Itu dikenakan kepada si pengusaha TPS-nya. Gitu.
pengeluaran barang tanpa persetujuan bea cukai. Jadi biarpun udah bikin PIB Bapak Ibu, udah bikin PIB nih, tapi belum SPPB, belum disetujui untuk dikeluarkan, tapi dikeluarkan duluan nih. Ya. Itu kena denda 25 juta. Denda doang ya, karena dia sudah bikin PIB, sudah bayar bebas dan macam-macam, tapi belum ada izin udah keluar, itu kena denda 25 juta. Biasanya pengeluaran ini, dendanya ini dikenakan kepada si importirnya. Ini untuk yang pengeluaran barang tanpa persetujuan bea cukai. Karena kan kalau udah diajukan PIB, ya tanggung jawabnya langsung pindah ke si importir. Oke ya. Dikecualikan dari kewajiban, misalnya barangnya hilang di TPS, tapi musnah tanpa sengaja, gitu. Misalnya kebakaran, gitu ya. Atau misalnya force major lah, gitu ya, banjir, gitu ya. Maka itu dikecualikan dari kewajiban ini. Atau telah diekspor kembali, ya udah diimpor, ya, atau dipindahkan ke TPS lain, langsung pindah tanggung jawabnya ke pengusaha lain ya, atau dimusnahkan berdasarkan peraturan undang-undang. Ini dikecualikan dari pembayaran biaya masuk dan pajak dan denda. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk penimbunan sebelum saya lanjut?